Halo teman-teman semua. Kalian pernah gak sih mau berlibur ke suatu destinasi wisata, tapi uang kalian tuh masih belum banyak, tapi kalian pengen banget berwisata nih. Nah, jadi kami kali ini mau ngebahas suatu istilah yang ada di keuangan, yaitu anuitas. Yang ini tuh bisa banget jadi solusi kalian untuk permasalahan tersebut. Nah, jadi secara singkatnya itu anuitas adalah skema pembayaran atau menabung yang dilakukan secara berkala dengan nominal atau waktu yang ditentukan. Nah, jadi kami kali ini mau kasih tahu kalian peran anuitas ini dalam bisnis pariwisata. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di tulisan ini kalau anuitas itu adalah sebuah konsep keuangan yang berkaitan dengan pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara teratur dalam jangka waktu tertentu dan dengan kesepakatan tertentu. Terus konsep ini tuh juga membantu para pelaku bisnis, terutama bisnis pariwisata, untuk mengatur pembayaran dan penerimaan dana secara teratur agar arus kas tetap stabil dan perencanaan keuangan lebih terukur. Sewa hotel jangka panjang kini semakin diminati di kalangan wisatawan, terutama bagi para pebisnis dan juga influencer. Hotel atau apartemen biasanya menawarkan harga paket bulanan lebih murah dibandingkan dengan sewa harian. Sistem pembayaran seperti ini dapat bermanfaat bagi hotel. Yang pertama yaitu arus kas lebih stabil karena pembayaran sudah terjamin. Dan yang kedua ada perencanaan operasional menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ada dapat meningkatkan loyalitas pelanggan karena pelanggan mungkin akan memperpanjang masa sewa. Contoh nyata anuitas lainnya di pariwisata yaitu adalah pembayaran keanggotaan atau membership tahunan di resort, klub ataupun bar. Kenapa disebut sebagai anuitas? Karena anuitas merupakan suatu istilah keuangan untuk serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama dan dilakukan secara teratur. Nah, membership ini tujuannya adalah untuk menikmati layanan dan bukan sebagai produk investasi. Paket tur cicilan. Apa itu paket tur cicilan? Yaitu sebuah paket wisata yang ditawarkan oleh online travel agent dengan cara pembayaran cicilan selama 1-12 bulan. Dengan contoh, pada online travel agent Traveloka. Di Indonesia, Traveloka menerapkan pembayaran dengan cara pay later, yang dimana penggunanya bisa membayar cicilan selama 1 sampai 12 bulan. Jadi selama itu ditambahkan dengan biaya berupa bunga yang tetap. Jadi wisatawan bisa melaksanakan berlibur dengan harga yang relatif rendah. Dalam industri pariwisata seperti hotel maupun destinasi wisata, biasanya mereka memerlukan investasi atau modal yang sangat besar, dan itu ketika mereka melakukan cicilan atau anuitas, mereka bisa membebankan biaya-biaya tersebut dengan angsuran maupun cicilan. Contohnya seperti ketika kita meminjam modal kepada bank, nah nantinya kita setiap bulan memberikan angsuran. Salah satunya yaitu kita mengambil contoh sebuah hotel di Bali membeli mesin laundry sebesar 500 juta dan mereka mencicil selama 4 tahun. Nah, setiap bulannya mereka harus membayarkan cicilan sebesar 15 juta. Nah, dari pihak hotel mereka bersepakat untuk membayar cicilan tersebut. Hal ini dikarenakan demi keberlanjutan bisnis dan investasi infrastruktur. Karena ketika infrastruktur sudah ada, maka beban pembiayaan akan bisa ditanggung secara mencicil ataupun tidak diberatkan pada pembiayaan awal. Cicilan kredit dengan sistem anuitas. Seseorang pengusaha di sebuah destinasi wisata akan membuat kafe atau restoran akan memerlukan dana yang cukup besar. Bisa jutaan, ratusan juta maupun miliaran. Dengan hal itu akan memberatkan seorang pengusaha untuk membangun sebuah kafe atau restoran tersebut. Maka dari itu, seorang pengusaha akan meminjam kredit usaha melalui bank. Anuitas adalah pembayaran yang harus dibayarkan dalam periode yang ditetapkan.
walaupun bunga bank dan pinjaman berubah seiring waktu. Contoh sederhananya yaitu sebuah pengusaha meminjam uang sebesar 1 miliar terhadap bank dan tenor 5 tahun dan suku bunganya yaitu 12%. Maka pengusaha akan membayarkan 22 juta per bulan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh bank. Jadi, anuitas bukan lagi sekedar teori di buku, tapi sudah menjadi bagian penting dalam perusahaan pariwisata. Dari mulai pebisnis yang mau bangun usaha, hingga kita sebagai wisatawan yang ingin mewujudkan impian untuk jalan-jalan ke suatu destinasi. Sekian dari presentasi kita, terima kasih.